Selamat datang di acara Jelajah Kuliner. Saya Maria Sukamto akan mengajak Anda menjelajahi kuliner-kuliner enak, bersejarah ataupun yang sangat langka. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Masak-masak apa hari ini? Mungkin ada pendengar yang bertanya. Ya, kita berklepot ria kembali dengan topping beda dari pekan lalu, yaitu dengan sayuran yang diawetkan, sayur kering meikan khas Taiwan. Lebih tenang, lebih rumahan, seperti masakan yang tidak perlu banyak bicara, tapi selalu dirindukan. Mari kita mulai dari judulnya, yaitu Meikan Cai Rou Pian Bou Zai Fan. Claypot rice dengan irisan daging dan sayur kering meikan. Hidangan ini punya akar dari tradisi daerah selatan Tiongkok, khususnya kuliner Hakka dan Guangdong, di mana meikan cai, yaitu sayur kering meikan, sayur yang diawetkan dengan dikeringkan, menjadi simbol ketahanan dan juga kecerdikan dapur sederhana. Dan jangan lupa, di Taiwan, meikan cai, sayur meikan, juga mendapatkan tempat di hati. Selamat datang di Jelajah Kuliner dengan rasa yang lebih dalam, sedikit nostalgik seperti sore yang panjang. Hari ini boleh dibilang penuh rasa yang disimpan waktu. Ada rasa yang tidak lahir hari ini. Ia datang dari masa lalu. Dari sayur yang dikeringkan di bawah matahari. Dari dapur yang memasak bukan untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari yang belum pasti. Hari ini kita akan memasak satu hidangan yang menyimpan waktu di dalamnya, yaitu nasi klepot dengan daging iris serta meikan cai, sayur meikan. Segera saja kita ke dapur Maria menyiapkan bahan-bahannya. Beras 1 cup, 2 cup air. Lalu sayur meikan, sayur kering kurang lebih 40 gram atau 1 ikat kecil. Lalu irisan daging 130 gram atau 1,5 ons. Sedikit jahe iris, lalu marinasi seperti biasanya, pasti ada tepung maizena atau tepung kanji, air dan garam secukupnya. Bumbunya gula, kecap asin, minyak dan arak masak, cooking wine. Ini sangat perlu sekali, tapi kalau Anda tabu, Anda bisa abaikan, digantikan dengan sari jeruk nipis. Dan jangan lupa kecap asin khusus atau saus tiram dan minyak untuk finishing. Sekarang kita mulai perlahan-lahan seperti membuka kenangan lama. Pertama, ya betul, cuci berasnya, rendam selama 15 menit setidaknya, seperti memberi waktu pada sesuatu untuk kembali hidup. Masukkan ke dalam pot tanah liat, tambahkan sedikit minyak, lalu air, masak hingga mendidih, lalu kecilkan api. Ya, konon katanya ada tambahan minyak dalam beras yang dimasak menjadi nasi akan lebih pulen dan lebih enak katanya. Sementara itu, kita siapkan bahan utama. Kita iris dagingnya tipis-tipis atau membeli yang sudah diiris tipis. Lalu kita cuci meikan cai, sayur meikannya, kita peras airnya. Yang penting adalah kita buang kotoran-kotoran seperti pasir yang menempel di sayur kering tadi. Sebab dikeringkan pasti ada debu yang menempel. Setelah bersih, kita tiriskan, kita peras sampai kering, lalu kita potong kecil-kecil. Aroma khasnya akan langsung terasa pada saat ini. Ada rasa sedikit asin, sedikit dalam seperti tanah setelah hujan. Campurkan daging dengan sayur meikan, tambahkan bumbu marinasi tadi. Kita diamkan setidaknya 15 menit lagi. Biarkan mereka saling mengenal. Pada saat ini nasi mulai setengah matang.
Kita letakkan campuran daging dengan sayur meikan kering tadi. Jangan lupa tambahkan irisan jahe. Jadi bukan hanya untuk rasa, tapi untuk menghangatkan. Kita tuang sedikit minyak di sekitar atau sekeliling pinggir pot, tutup kembali, dan kita masak dengan api kecil selama 15 menit. Ya betul, ini adalah bagian yang paling sunyi karena tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menanti dan menunggu. Dan mungkin mengingat sesuatu atau tak sabar lagi menantikan kerak nasi yang di bawahnya. Terakhir, buka tutupnya, tuang kecap asin atau saus tiram, aduk perlahan, biarkan nasi menyerap semua rasa yang sudah terkumpul. Masak lagi 5 menit dan selesai sudah. Semangkok nasi klepot sekarang ada di depan kita. Ramai-ramai diserbu. Ya, memang tidak mencolok, tidak mewah, tapi setiap suapan punya kedalaman. Karena sayur meikan bukan sekadar bahan biasa, ia adalah cara manusia melawan waktu, mengawetkan rasa agar tidak hilang. Teman-teman Jakers, mungkin hidup kita ini juga seperti ini ya. Ada bagian yang harus kita simpan, ada rasa yang baru bisa dimengerti setelah waktu berlalu. Dan di dapur kecil ini, kita belajar satu hal sederhana, bahwa bahkan sesuatu yang kering bisa kembali hidup ketika dimasak dengan hati. Teman-teman tentu ingin tahu daerah di Taiwan yang terkenal dengan sayur meikan mana saja. Di Taiwan, produksi dan penggunaan sayur meikan paling banyak ditemukan di wilayah dengan populasi Hakka yang besar, terutama di Miaoli. Ini bisa dikatakan jantung budaya Hakka di Taiwan. Banyak desa tradisional masih membuat sayur meikan cai secara rumahan. Prosesnya masih mengikuti cara lama, diasinkan, dijemur, lalu difermentasi ringan di dalam gentong yang besar. Rasanya biasanya lebih dalam, tidak terlalu asin dan aromatik. Selain Miaoli, juga di Hsinchu, khususnya di daerah pedesaan dan perbukitan. Banyak keluarga Hakka masih mempertahankan tradisi ini. Ciri khasnya lebih bersih rasanya dan sedikit manis alami. Dan juga Kaohsiung, wilayah Hakka di selatan seperti Meinong. Daerah Meinong sangat terkenal dengan budaya Hakka. Nah, meikan cai, sayur meikan di sini sering digunakan dalam hidangan khas seperti meikan kouro, yaitu daging bagian perut dikukus, dimarinasi, dimasak merah bersama sayur meikan. Rasanya cenderung lebih kuat dan sedikit lebih manis dibandingkan daerah utara, karena orang Kaohsiung suka makan makanan yang lebih manis daripada daerah utara. Nah, kenapa Hakka terkenal dengan sayur meikan? Sederhana, karena ini soal cara hidup. Suku Hakka secara historis sering berpindah-pindah dan hidup di daerah yang lebih keras, pegunungan, tanah kurang subur. Maka mereka mengembangkan teknik mengawetkan sayur agar bisa bertahan lama. Terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan rasa hari ini. Ini adalah jelajah kuliner, di mana setiap hidangan selalu membawa cerita pulang. Sampai jumpa di jelajah kuliner pekan depan. 再见。